Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung kembali menggelar pertemuan rutin Sarasehan Interaktif episode 12 pada Selasa 2 Desember 2025 di Ruang Command Center Ditjen Badilum, Jakarta. Acara ini mengangkat tema strategis tinjauan pembaruan KUHP, Dasolen, peran pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Tema ini menjadi sorotan penting bagi aparat penegak hukum karena menghadirkan pembahasan mendalam mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru yang telah disahkan. Dalam acara ini hadir sebagai narasumber utama yaitu Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarie dan Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi. Dalam pemaparannya, Wamenkum yang akrab disapa Edi Hiarie menekankan KUHP baru bukan sekedar mengubah aturan teknis, melainkan mengubah paradigma besar penegakan hukum di Indonesia, yakni mengubah paradigma penegakan hukum pidana dari crime control model menjadi due process model. KUHP ini dia dari sisi akademik, dia merubah paradigma yang tadi dalam KUHP lama itu dia berasal dari crime control model. Dia berubah menjadi berangsur-angsur ke due process model. Sebenarnya due process model ini adalah sistem beracara yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Pada intinya, due process model ini hanya ada dua hal penting. Yang pertama, harus dipastikan bahwa hukum acara pidana itu memberi perlindungan terhadap asasi manusia. Dan yang kedua, ini yang lebih penting dari yang pertama, harus dipastikan bahwa aparat penegak hukum itu mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM di dalam KUHP itu. Sementara itu, Ketua Muda Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, mengapresiasi acara Perisai Badilum yang mengangkat tema mengenai KUHP baru. Prim Haryadi bilang meski transisi KUHP baru tidak akan mulus begitu saja, ia optimistis KUHP baru lebih baik daripada yang lama. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akan bergegas untuk menerapkan KUHP baru meskipun tidak memiliki waktu yang cukup. Memang sekarang ini Mahkamah Agung akan berpacu dengan waktu ini, ya, masalah perma terkait dengan plea bargaining dan juga hal-hal lainnya yang memang diamanahkan oleh KUHP bahwa itu harus diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Bahkan bukan hanya perma bentuknya, di KUHP ini juga ada beberapa hal yang memerlukan peraturan pelaksananya, bahkan undang-undang, ada peraturan pelaksana dan juga teknis ya seperti peraturan Mahkamah Agung. Jadi inilah yang memang kita berpacu dengan waktu, karena waktu sudah pendek sekali. Mahkamah Agung akan segera membentuk tim Pokja. Undang-Undang KUHP telah disahkan dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP nasional.